Pemirsa, hari ini Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan terkait dengan gugatan batas usia maksimal Capres dan Cawapres, yakni 70 tahun, di mana putusan ini akan menentukan nasib dari salah satu baca pres yang memiliki usia lebih dari 70 tahun. Dan untuk mengetahui seperti apa nanti perkembangan di MK, sudah ada jurnalis Metro TV Arbida Donosumito di Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi Arbida, gugatan apa saja yang akan dibacakan pada MK pada hari ini? Baik, selamat pagi. Memang benar bahwa hari ini Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga tinggi negara Indonesia ini akan membacakan putusan dari 5 perkara. Di antaranya adalah putusan mengenai perkara dengan nomor 107 garing PUU strip Angka Romawi 21 garing tahun 2023 tentang pengujian material Undang-Undang Pemilu yang menggugat adalah dari seorang advokat bernama Rudy Hartono, di mana Rudy Hartono ini minta agar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 atau Undang-Undang Pemilu ini mengatur batas cawapres ataupun capres ini adalah 70 tahun. Di mana Rudy beralasan bahwa usia menjadi faktor penting, salah satu faktor penting untuk menentukan kemampuan seseorang di dalam memimpin sebuah bangsa. Di mana nantinya MK ini akan membacakan putusan pada hari ini sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selain itu adalah Rudy Hartono ini mengklaim bahwa ia mengajukan permohonan tersebut tidak ada kaitannya dengan kontestasi pemilu 2024. Kemudian gugatan yang lainnya selain gugatan nomor 107, MK juga akan membacakan putusan terkait dengan nomor perkara 102, yaitu gugatan dari 3 warga negara yang memberi kuasa kepada Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM, di mana ketiga warga negara tersebut adalah Wiwit Arianto, Rahayu Fatikasari, dan Rio Saputro yang meminta agar batas capres atau cawapres maksimal usianya adalah 70 tahun. Kemudian mereka juga meminta agar di dalam UU Pemilu ini mengatur juga agar capres dan cawapres ini tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran HAM berat. Kemudian selain itu MK juga akan membacakan putusan dari nomor perkara 104 di mana selain gugatan tentang batas maksimal usia capres-cawapres dalam nomor perkara 104 ini adalah yang diajukan oleh pemohon Gulvino Guevarato yang meminta syarat capres dan cawapres ini adalah belum pernah mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres selama 2 kali dalam jabatan yang sama. Ini artinya pemirsa, orang yang sudah menjabat atau maju pilpres selama 2 kali ini tidak diperkenankan untuk maju kembali. Selain itu pemirsa, MK juga akan membacakan putusan dengan nomor perkara 96 yang diajukan oleh Riko Andi, di mana Riko Andi ini meminta agar batas usia minimum capres dan cawapres adalah 25 tahun. Selain itu juga MK akan membacakan putusan dari nomor perkara 93 oleh pemohon Gwi Rangga yang meminta usia capres dan cawapres ini minimalnya adalah 21 tahun. Jika berbicara mengenai batas minimum usia capres dan cawapres, sebenarnya MK pun ini juga sudah membacakan putusan tersebut pada Senin lalu, yaitu 16 Oktober 2023, di mana pada pembacaan putusan 16 Oktober 2023 lalu, ini MK mengabulkan mengabulkan gugatan oleh sebagian, di mana akhirnya MK memperbolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun ini mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah, dan putusan ini berlaku mulai pemilu 2024. Nah, pemirsa, jika kita melihat dari beberapa gugatan tersebut, yakni salah satunya adalah meminta usia cawapres dan juga capres ini maksimalnya adalah 70 tahun. Kemudian ada juga gugatan yang menyatakan bahwa jika sudah 2 kali maju capres-cawapres tidak diperkenankan maju kembali, maka satu-satunya calon presiden atau calon pemimpin yang nasibnya akan terancam ini adalah baca pres dari Koalisi Indonesia Maju, yaitu Prabowo Subianto, mengingat usia dari baca pres Koalisi Indonesia Maju yaitu Prabowo Subianto ini sudah menginjak usia 72 tahun. Dan jika berbicara mengenai 2 kali mencalonkan diri, Prabowo Subianto pun ini juga sudah 3 kali mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres, di mana pada tahun 2009
Prabowo Subianto ini pernah mencalonkan diri sebagai cawapres Megawati, dan di tahun 2014 dan juga 2019 Prabowo ini pernah mencalonkan diri sebagai atau maju sebagai calon presiden. Nah, nanti kita akan nantikan hasil dari putusan MK pada pagi hari ini apakah akan mengabulkan atau menolak, karena jika melihat dari beberapa perkara atau gugatan yang akan diputuskan hari ini mengerucut pada satu nama, yaitu baca pres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih laporan Anda. Arbida Dono Sumito melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat bertugas kembali. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.